Step 1. Approach. Your sounds beyond Puluhan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Abdesi Kabupaten Wajo mendatangi Mapolres Wajo pada hari Kamis 24 April 2025. Kedatangan kepala desa bersama kuasa hukumnya ini mendampingi kepala desa Benteng Lompo. Herman melaporkan 4 oknum LSM yakni TI, DRS, HG, dan AB dari 3 lembaga berbeda. Usai menyampaikan laporannya, pendamping hukum Abdesi langsung menggelar konferensi pers yang dihadiri puluhan wartawan, media cetak, dan media online. Menurut pendamping hukum Abdesi Sudirman Esa MH, dugaan tindak pidana pemerasan ini terjadi pada tahun 2023 dan baru dilaporkan saat ini setelah data dan bukti-bukti yang mengarah ke tindak pidana pemerasan telah dirampungkan berkasnya. Sudirman membeberkan 4 oknum LSM yang dilaporkan itu adalah TI, DRS, HG, dan AB. Keempat orang ini mempunyai peran yang berbeda-beda saat melakukan aksinya. Adapun kronologis kejadiannya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023, saudari DRS mengantar tembusan surat laporan pengaduan ke rumah Kades Benteng Lompoe. Surat tersebut ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Wajo yang isinya melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang terlapornya kepala desa Benteng Lompoe. Selanjutnya Selasa 17 Oktober 2023, AG mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Kades Benteng Lompoe, di mana peran tersebut memuat permintaan uang 30 juta untuk mengamankan laporan salah satu LSM yang sedang berproses di Polres Wajo. Namun permintaan tersebut tidak ditanggapi. Sebab selain jumlahnya terlalu banyak, Pak Desa juga tidak merasa bersalah sehingga tidak perlu memenuhi permintaan tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, pada saat Pak Desa bersama-sama dengan Muhammad Akbar Kadus Pabaku Desa Benteng Lompoe datang menjenguk warganya yang melahirkan di RSUD Lemak Dukulan Sengkan. Dia didatangi TI, DRS, HG, dan AB yang mengatasnamakan Kanit Tipikor Polres Wajo untuk menyegerakan pembayaran uang 30 juta rupiah yang disampaikan oleh HG. Selanjutnya pada hari Jumat 20 Oktober 2023, HG berkali-kali menghubungi Pak Desa dengan cara menelpon melalui panggilan WhatsApp dan mengirim pesan yang bernada mengancam. Karena merasa tertekan atas permintaan oknum LSM tersebut, akhirnya Pak Desa menyanggupi 8 juta dan itu pun uang dipinjam dari warganya. Dari Kabupaten Wajo, Edi Prekendes, Wajo TV melaporkan. Oke Pak, apa yang ingin disampaikan terkait hari ini kita mendatangi Mapolres Wajo? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi terima kasih atas kehadiran teman-teman pers meliput kegiatan pada hari ini. Jadi saya Sudirman dari firma hukum Sudirman SHMH dan rekan hari ini mendampingi Kepala Desa Benteng Lompoe Kecamatan Sabang Paru untuk menyampaikan pengaduannya di Polres Wajo terkait dengan dugaan pemerasan yang beliau alami. Nah, dugaan pemerasannya sendiri itu diduga dilakukan oleh apa yang mengatasnamakan mereka sebagai oknum LSM seperti itu. Jadi mungkin saya uraikan kronologinya seperti apa. Jadi pada tanggal 7 Agustus tahun 2023 itu ada oknum inisialnya DRS mengaku dari LSM itu mendatangi rumah Kepala Desa Benteng Lompoe di Sabang Paru mengantarkan tembusan surat. Tembusan surat itu adalah surat pelaporan ke Kejaksaan Negeri Wajo. Terlapornya adalah Kepala Desa Benteng Lompoe sendiri. Nah, kemudian
Pak Desa Benteng Lompo menerima surat ini merasa bingung juga. Kenapa dia terlapor, kenapa laporannya justru ada tembusannya disampaikan ke yang bersangkutan. Ya, sebagaimana kan kita pahami, itu kan kalau ada LSM yang melaporkan terduga korupsi dan seterusnya, wajib kan bagi para penegak hukum untuk kemudian menyembunyikan identitas pelapor. Nah, pelapor yang satu ini justru menyampaikan ke terlapor bahwa mereka melapor ke Kejaksaan Negeri Wajo. Tapi Pak Desa Benteng Lompo setelah mempelajari laporan ke Kejaksaan Negeri Wajo itu, merasa bahwa semua pekerjaan-pekerjaan yang dilaporan itu sudah berjalan sesuai dengan yang seharusnya, sehingga tidak merasa tidak perlu menanggapi lah laporan itu, biarkan saja. Kalau memang dilaporkan ya kita hadapi saja. Kalau dilaporkan seperti itu tidak merasa bersalah pada intinya. Nah, 1 bulan kemudian berlalu, tidak ada respon terhadap laporan itu. Ternyata oknum yang mengaku dari tadi ini DRS, kemudian ternyata ketahuan kalau melapornya lagi ke Polres Wajo. Nah, jadi laporannya di Polres Wajo itu tertanggal 10 September 2023. Berjarak 1 bulan lebih dari laporan yang di Kejaksaan Negeri Wajo yang pertama tadi itu. Nah, ini laporan yang 10 September 2023 ini lebih 1 bulan berproses di sini. Setelah melapor, ada oknum LSM lain yang menawarkan semacam bagaimana menempuh untuk jalan penyelesaian untuk laporan di Polres Wajo ini. Nah, LSM lain ini inisialnya HG dari LSM. Ada juga AB dari LSM. Nah, seperti itu yang kita baca di media ya, kalau HG ini, AB ini dari. Nah, kemudian HG ini menyampaikan sejumlah uang, kalau tidak salah itu 30 juta ya, dia minta ke Pak Desa Benteng Lompo itu hari, untuk istilahnya mengamankan lah laporannya di Polres Wajo. Pak Desa itu menanggapi datar, lah banyak sekali. Tapi dipikir-pikir juga, selain banyak, ya tidak merasa bersalah juga. Kalau yang kemarin yang dilaporkan di Kejaksaan itu tidak merasa bersalah juga. Akhirnya dibiarkan saja itu. Nah, setelah HG dengan tadi itu memintanya itu pada tanggal 17 Oktober 2023. Kemudian besoknya mencari-cari lagi Pak Desa, di mana Ki? Pak Desa jawab, saya ada di rumah sakit menjenguk saya punya warga di rumah sakit Madu Keleng. Itu sudah tanggal 18 ya. 18 Agustusnya itu datanglah berempat orang ini tadi. Yang satu dari membicarakan uang pengamanan yang 30 juta itu dengan ada penekanannya bahwa usahakan makin cepat untuk diserahkan uang yang diminta itu, karena besok tanggal 18 Oktober itu sekretaris sama bendahara desa Atak sudah diperiksa besok di Polres Wajo. Nah, seperti itu penekanannya. Jadi sudah mulai ada tekanan sama kepala desa ini, karena orang yang datang meminta uang ini mengatasnamakan oknum APH. Jadi kalau oknum APH yang di atas nama Akang, besok sekretaris bendahara saya terperiksa, wah serius ini kalau sampai oknum APH sudah minta jatah juga. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya Pak Desa sanggupi itu. Oke, besok saya bawa uangnya ke Polres. Jadi besoknya tanggal 19 Oktober, diperiksa betulan nih sekretaris desa sama bendahara desa di Polres Wajo sini. Nah, HG ini sudah duluan berangkat ke Polres Wajo dan menelpon Pak Desa, ayo Mi ke sini. Kira-kira antar itu uang yang kemarin disampaikan di rumah sakit umum. Pak Desa bilang, wah tidak cukup ini uang. Uangnya tidak cukup. Akhirnya HG mengarahkan kalau begitu ke Wisma Molvi, kita ketemu di sana, cari solusinya. Nah, setelah di Wisma Molvi itu, ternyata memang kepala desa ini tetap tidak cukup uangnya 30 juta. Akhirnya oleh oknum HG diarahkan ke BBC malamnya. Malamnya kita ketemu di BBC dan bawa itu uang. Tapi Pak Desa pikir-pikir, selain jumlahnya banyak, tidak merasa bersalah juga. Malam-malamnya itu Pak Desa itu matikan HP-nya. Matikan HP-nya sampai pagi. Ternyata setelah dihidupkan HP-nya, wah banyak ancamannya itu malamnya itu. Kalau begini modelnya kacau kalau sudah begini, bisa kita tolong di Polres, tetapi saya dengar meminta bawa ke Kejaksaan Tinggi laporannya. Bahkan di WA penutupnya itu
sudah bawa laporannya ke Kejaksaan Tinggi. Bisa diselamatkan di Polres, tapi bawa lagi laporannya ke Kejaksaan Tinggi. Jadi besok pagi-pagi Pak Desa buka WA-nya, sudah luruh nih kalau seperti itu, sudah harus diselesaikan ini daripada ribet. Karena sebelumnya juga di waktu yang lain oknum AB dari itu pernah juga membagikan proses seorang kepala desa di Wajo, dia bagikan ke Pak Desa Bentelompo, terproses di Polres dan terproses di Kejaksaan Tinggi. Jadi akumulasi dari tekanan-tekanan seperti itu, akhirnya Pak Desa Bentelompo, ya sudahlah, berapa yang harus saya selesaikan? Kalau 30 juta tidak ada, jelas tidak ada. Oke, 8 juta, antarkan ke Wisma Molvi sekarang. Nah, makanya pada tanggal 20 Oktober itu, itulah 8 juta itu diantarkan ke Wisma Molvi, kemudian HG tadi itu menyerahkan semacam surat pernyataan yang isinya mencabut laporannya di Polres Wajo. Nah, ada yang lucu teman-teman di sini. Kira-kira tanggal berapa itu pencabutan laporannya? Apakah tanggal 20? Ternyata tidak. Jadi ini pencabutan laporan ini ternyata sudah dibikin tertanggal 17 Oktober 2023. Bahkan sebelum sekretaris dan bendahara desa diperiksa di Polres Wajo. Artinya, kalau saya menyimpulkan, percaya diri sekali nih LSM, kalau kepala desa di lobi ini pasti memberikan uang. Jadi jauh-jauh hari itu pencabutan laporan sudah dibikin. Artinya apa? Polres Wajo juga yang serius menangani laporan itu tertanggal 18, ternyata sehari sebelumnya itu laporan sudah dinyatakan dicabut oleh pencabutnya. Jadi kalau saya, Polres Wajo juga dimain-maini sama ini, dipermainkan seperti itu. Mungkin itu gambarannya yang bisa saya sampaikan apa yang kami laporkan pada hari ini. Saya didampingi Pak Wahyu dari Firma Hukum bersama-sama. Bukan didampingi ya, bersama-sama Pak Wahyu dari Firma Hukum. Pelapornya Pak Desa Bentelompo, ada Pak Sekretaris DPC FDC Kabupaten Wajo. Di sebelah kanan saya ini sejumlah teman-teman kepala desa yang sebagai bentuk solidaritasnya kepada teman kepala desanya, turut mengantar hari ini kita melapor di sini. Ya. Kan kejadiannya tahun 2023, ya. kenapa baru dilaporkan? Jadi kebiasaan kami, saya di Firma Hukum juga, selain saya di Firma Hukum Sudirman dan rekan, saya juga sebagai ketua di PHI. Sebelum-sebelumnya juga saya aktivis juga seperti teman-teman. Jadi ada prinsip standar saya, mengajukan satu laporan atau mengangkat satu isu itu tidak boleh kalau tidak ada bukti tertulis. Itu standar itu. Dan bukti tertulis pelengkap yang saya sampaikan tadi kita ini, ada yang baru saya terima 2 hari yang lalu. Tanggal 22 April 2025, sore-sore 2 hari yang lalu. Sehingga dengan kami terimanya bukti tertulis itu 2 hari yang lalu, bukti ini baru bisa kita rampungkan kemarin, kita melapor per hari ini. Jadi persoalan melapor ini bukan persoalan berlomba apakah cepat atau lambat, tetapi apakah dasarnya untuk melapor, pembuktiannya itu sudah lengkap atau belum. Ya itu. Tapi sebagai pengacara kepala desa, khususnya abdesi di Wajo ini, wartawan, LSM, dan kepala desa adalah sebagai mitra. Nah, apakah dalam hal ini kepala desa open terbuka kepada sosial kontrol atau mitra dari wartawan atau LSM setiap permasalahan yang ada? Karena tidak menutup kemungkinan bahwa kepala desa itu tidak mempunyai celah, demikian juga sebaliknya. Iya, jadi saya selaku pendamping hukum kepala desa dalam hal ini mengacu ke Undang-Undang Ormas, mengacu ke Undang-Undang Pers, tidak ada alasannya kepala desa untuk membuat sekat antar kepala desa dengan wartawan. Ini kami laporkan seperti ini karena bukan kami alergi terhadap laporan LSM, tetapi kami mau LSM yang mengambil diri untuk melaporkan kepala desa, melaporkan pejabat, LSM yang latar belakangnya bersilah. Harus profesional. Ya, tetapi LSM yang sifatnya modus, coba tadi laporan disampaikan ke kejaksaan. Dari mana coba aturannya ada LSM kalau melapor seseorang itu harus memberikan tembusan ke terlapor. Carikan saja cantolan aturannya itu barang. Malah aturannya menjamin pelapor untuk dirahasiakan identitasnya. Nah, jadi ini juga sebenarnya kalau kita mau cermati bahwa modus atau tanda-tanda
antara LSM yang benar, karena kan tidak semua LSM begitu. LSM yang berjalan benar dengan LSM yang berjalan modus tadi itu jelas sekali pembedaannya dari cara melapornya. Kami hari ini, pernah tidak kami umumkan bahwa kami akan melapor ke Polres Wajo? Kan tiba-tiba saja melapor per hari ini. Dan tidak ada koordinasi-koordinasi kalau sudah melapor seperti ini. Jadi, ciri-ciri LSM yang tujuannya melapor, betul-betul melapor, ya sudah melapor secara diam-diam, kawal laporannya sampai tuntas, bukan melapor, memberitahukan tembusan kepada terlapornya. Ini kan kita bertanya, aturannya dari mana yang seperti itu? Jadi, kepala desa ini tidak ada jaminan dari 142 desa yang ada di Kabupaten Wajo ini, kita tidak pernah menjamin bahwa tidak ada kepala desa yang korupsi dari situ. Tetapi LSM yang mengangkat isu korupsi itu lengkapi pembuktiannya. Jangan belum melapor sudah belum melapor ke APH, tapi laporannya sudah sampai duluan kepada terlapor. Kemudian dilobi-lobikan itu barang menjadi sejumlah uang. Bukan LSM seperti itu yang kami harapkan yang eksis di Kabupaten Wajo. LSM yang kami harapkan adalah LSM betul-betul menemukan korupsinya kepala desa, lapor lengkap alat buktinya. Siapa yang bisa mempertahankan kepala desa yang korupsi, Pak? Ini juga saya tegaskan dalam kesempatan pada hari ini. Siapa yang bisa mempertahankan kepala desa yang korupsi? Tetapi kepala desa yang belum tentu korupsi, sudah dianggap isu korupsinya, kemudian digoreng terus-menerus, ternyata oleh oknum LSM yang ternyata ujung-ujungnya amplop, itu juga kami tidak akan biarkan. Dan hari ini kami laporkan. Hari ini kami laporkan. Jadi tidak semua LSM seperti itu. Wartawan juga tidak semua wartawan seperti itu. Sama lah pengacara kan beberapa hari yang lalu kan 2 pengacara juga ditangkap Kejaksaan Agung. Itu. Nggak ada jaminan yang bersih di antara kita. Ini termasuk dugaan pemerasan ya? Dugaan pemerasan. Ada berapa kepala desa yang 1 korbannya. Tetapi oknum yang diduga bekerja sama melakukan itu ada 4 orang dengan 3 lembaga yang ditempati bernaung ke 4 orang. 2 orang dalam 1 lembaga, 1 orangnya dalam 1 lembaga, 1 orang lainnya dalam 1 lembaga. Kejadian tahun 2023, Pak. Kejadian tahun 2023 persisnya itu bermula di 7 Agustus 2023. Nah, ini juga kami mau sampaikan. Selama ini kan ada pemahaman yang beredar di tengah-tengah kita. Saya juga memahami dulu seperti itu. Ini kepala desa, kalau sudah terlapor, gampang bayar-bayar. Jangan-jangan ini kepala desa juga salah ini. Kenapa tiba-tiba harus bayar-bayar? Nah, dari kronologi yang saya sampaikan tadi ini, contoh kasus kepala desa Bentelompo, di sini kita belajar bahwa ternyata upayanya oknum LSM yang tanda kutip yang seperti itu, panjang Pak usaha perjuangannya. Berbulan-bulan baru Pak Desa mau menuruti permintaan itu. Orang tidak mengaku bersalah dan jumlahnya juga besar. Sudah tidak merasa bersalah, jumlahnya besar, siapa yang mau bayar? Tapi karena dibuntuti terus, ditekan terus, diteror terus, ya namanya manusia, dikirim kami temannya yang terproses yang lain, akhirnya luluh juga untuk memenuhi permintaan itu, karena tekanannya sedemikian rupa. Tapi dalam kasus ini, kepala desa ada enggak uangnya itu yang bayar-bayar itu? Ada 8 juta diserahkan, ada saksinya kok, ada saksinya. modusnya sendiri untuk mencapai target sendiri? Alasannya untuk mengamankan APH, apakah betul-betul itu uang sampai di APH atau tidak, ya itu persoalannya mereka dengan APH. Yang jelasnya mengatasnamakan APH. Yang jelas Ya. uang diterima oleh oknum tersebut. Uang Diterima 8 juta utuh oleh oknum tersebut ya? oleh oknum LSM uang diterima 8 juta. Apakah dia share ke APH? Ya, ini kita laporkan, kan ditelusuri toh. Oke, makasih. Ya.